Kami dari kelompok 5 dari Performance Management. Nama saya Sabila Ayu Amelia, NBM 23810082, dan rekan saya Ika Widiawati dengan NBM 2381119. Dengan saya Arafah Barokah, NBM 23810241. Saya Zahra Puput Anugrah dengan NBM 23810029. Saya Niyatul 5, NBM 23810035. Yang pertama ada pengertian performance management, yaitu sistem manajemen kinerja berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses evaluasi kinerja pegawai. Di sini ada fungsi utama dari performance mencakup 1. Pengolahan data rujukan, yang kedua pengelolaan data induk pegawai, yang ketiga pengelolaan data transaksi seperti rencana kinerja tahunan atau RKT, perjanjian kinerja atau PK, serta pencapaian target kerja. Yang keempat, pengukuran kinerja. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Ada kelebihan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya. Efisiensi dan waktu biaya adalah proses evaluasi kinerja lebih cepat dan hemat biaya karena berbasis digital dan tidak memerlukan banyak dokumen fisik atau proses manual. Yang kedua yaitu akses data real time, yaitu manajer dan pegawai dapat memantau capaian kinerja secara langsung dan kapan saja, dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu yang pertama sistem digital mencatat setiap proses penilaian sehingga dapat diaudit, dan selanjutnya meminimalkan manipulasi data atau penilaian yang subjektif. Yang keempat yaitu ada integrasi data kinerja, yaitu data dari berbagai divisi atau unit kerja dapat diintegrasikan secara otomatis dan memudahkan analisis kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang kelima yaitu ada peningkatan komunikasi, yaitu memungkinkan adanya umpan balik dua arah secara cepat dan terdokumentasi, dan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses evaluasi. Yang keenam yaitu adalah monitoring berkelanjutan, yaitu kinerja dapat dipantau secara berkala bukan hanya pada akhir periode, dan mendorong perbaikan kinerja yang lebih konsisten. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi adalah sistem sangat bergantung pada infrastruktur teknologi informasi, dan gangguan teknik atau sistem dapat menghambat proses evaluasi. Yang kedua yaitu ada biaya implementasi awal tinggi, yaitu memerlukan investasi awal untuk perangkat lunak, pelatihan dan integrasi sistem, dan tidak semua organisasi terutama sektor publik kecil mampu menanggungnya. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan literasi digital, yaitu yang pertama pegawai dengan keterampilan digital rendah mungkin kesulitan beradaptasi dan perlu pelatihan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu ada resiko keamanan dan privasi, yaitu adalah data kinerja pegawai bersifat sensitif dan bisa disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik, dan sistem harus memiliki perlindungan siber yang memadai. Yang kelima yaitu ada kurangnya unsur humanis, yaitu yang pertama penilaian terlalu berbasis
sistem bisa mengurangi sentuhan personal dan empati, dan beberapa aspek kinerja kualitatif sulit dinilai secara digital. Dan yang keenam ada bias algoritma, yaitu jika sistem menggunakan AI atau algoritma, ada risiko bias dalam penilaian jika data atau pemrograman awal tidak netral. Selanjutnya yaitu ada digitalisasi penilaian kinerja karyawan. Melalui digitalisasi proses penilaian kinerja setiap karyawan dinilai berdasarkan indikator yang telah dirancang secara terukur, seperti pencapaian target, kualitas output, efisiensi waktu, serta perilaku kerja. Jadi pendekatan ini dapat membantu organisasi meminimalisir bias personal dan memastikan bahwa keputusan terkait pengembangan karir, insentif maupun tindakan disipliner didasarkan pada data yang akurat. Manfaat teknologi dalam penilaian kinerja. Pemanfaatan teknologi dalam manajemen kinerja memungkinkan pengumpulan data secara real-time serta analisis yang komprehensif, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan lebih akurat dan cepat dalam mengelola sumber daya manusia. Dengan demikian, perform management bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing organisasi di tengah tantangan lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Selanjutnya adalah ada 4 indikator mengukur penilaian kinerja. 1. Biaya, mengukur seberapa efisiensi dana digunakan. Semakin rendah biaya tanpa mengurangi hasil, semakin efektif. 2. Mutu, menilai kualitas hasil kerja efektif jika hasil sesuai standar atau melebihi harapan. 3. Waktu, melihat ketepatan waktu pelaksanaan. Semakin tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal, semakin efektif. 4. Perilaku kerja, mengukur sikap, disiplin, dan etos kerja efektif jika karyawan bekerja dengan semangat, disiplin, dan kolaboratif. Untuk kesimpulannya, berarti performance management memiliki peran strategis dalam meningkatkan objektivitas penilaian kinerja pegawai melalui penerapan sistem yang transparan, terukur, dan akuntabel berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, implementasi performance management menjadi langkah penting untuk mewujudkan penilaian kinerja yang adil dan efektif dalam menghadapi tuntutan era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.